Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita baca niat di dalam kamar mandi pakai bahasa Arab ataupun tidak. Misalnya nih masuk WC baca doa. Mau cebok baca doa. Mau mandi junub baca niat. Mau wudu juga baca niat gitu ya. Maka kalau posisinya di dalam kamar mandi. Cara bacanya adalah tutup bibirnya. Ucapkan di dalam hati. Nah misalnya nih kita mau baca doa cebok. Setelah cebok. Allahumma hasin farji minal fawahish minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, perbaiki kemaluanku dari perkara keji dan kemudian perbaikilah hatiku, sucikan hatiku dalam perkara-perkara munafik. Nah, itu dibaca pokoknya dalam kondisi tutup bibirnya dalam hati. Gitu juga kalau kita baca doa masuk WC, keluar WC, ya, baca niat wudu, kalau di dalam kamar mandi ucapkan dalam hati ya. Semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan saya selalu di sana dan semoga cek juga video aku yang lain. Semoga Allah mudahkan kita. Neologi di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apapun kondisi orang tua kita, tetap tunjukkan kebaikan kita. Karena kenapa? Karena orang tua itu adalah tempat ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ridhol walidain. Ridhonya Allah bergantung kepada ridhonya mereka. Murkanya Allah bergantung kepada murkanya orang tua. Maka sebagai anak, gimana caranya kita mengambil ridho orang tua kita. Kita menyenangkan hatinya. Ketika senang hatinya, dia akan berdoa kepada Allah. Dan biasanya doa orang tua kepada anaknya itu mustajab. Apapun salah orang tua kita, jangan membalas dengan keburukan. Wala tanharhuma, wala taqul lahuma uff. Jangan ngomong sama dia. Wala tanharhuma, jangan benci dia. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan kepadanya kalimat-kalimat yang baik. Jadi kalau kepada orang tua, adabnya adalah tetap berbuat baik. Ambil hatinya, cari sesuatu yang dia senangi supaya dia senang dengan kita. Kalau orang tua udah senang dengan kita, maka dia akan berdoa untuk kita. Seketika itu pula Allah akan mengabulkan doanya. Jadi kalau mau cari ridhonya Allah, ambil ridhonya orang tua. Karena kalau orang tua ridho, insya Allah Allah akan ridho. Orang tua saya nggak baik Ustazah, nggak apa-apa. Orang lain aja kalau nggak baik, nggak boleh membalas dengan keburukan. Apalagi orang tua kita yang pada faktanya setidak baik apapun dia tetap membesarkan kita sampai kondisi kita seperti ini, gitu kan? Nah kemudian maka teman-teman tetap harus membalas dengan kebaikan. Jangankan ke orang tua, ke orang lain saja balas keburukan dengan kebaikan, apalagi orang tua kita. Udahlah kita perbaiki diri kita, baik kepada orang tua, kalau udah meninggal doakan dia. Semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita menguap, kita ucapkan apa? Ketika kita menguap, itu sunnahnya adalah ditahan uapannya. Begitu juga kalau lagi sholat, kita kalau bisa menguap itu kita tahan, gitu ya. Karena menguap dalam sholat itu juga makruh. Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau kita terlanjur menguap dan menguap sampai merah muka kita, maka kita zikirnya apa? Zikirnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Biar nggak nguap-nguap terus nih, ya, supaya kita terhindar dari godaan syaitan. Karena menguap adalah salah satu bentuk ngantuk. Salah satu sebab ngantuk, pertama karena fisik, kedua karena males. Supaya kita tidak terlindung dari yang males tadi, maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau teman-teman suka nguap, coba dipelajari dulu. Kalau nguapnya karena fisik, kurang tidur, wajar. Tapi kalau tidurnya cukup, nguap juga bisa jadi na'udzubillah karena kemalasan. Kalau dia karena kemalasan itu agak sedikit berbahaya. Coba ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan saya selalu di sana. Sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Aku ulang cara menjawab azan. Ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawabnya sama.
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ketika muazinnya bilang hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Pada sholat subuh, muazinnya biasanya akan menyatakan bahwa as-sholatu khairum minan naum, maka kita jawabnya shadaqata wa bararta, atau bahasa Indonesia atau shadaqata wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin gitu kan. Tapi kalau seandainya mau pendek nggak apa-apa, shadaqata wa bararta saja. Ketika muazinnya bilang Allahu Akbar la ilaha illallah, maka kita jawab Allahu Akbar la ilaha illallah. Jadi bedanya cuman pada azan subuh aja, dan kemudian waktu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah saja ya. Waktu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah la haula wala quwata illa billah. Waktu as-sholatu khairum minan naum, kita jawabnya shadaqata wa bararta. Semoga bermanfaat ya. Nelaluki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan semoga betah belajar di akun ini. Nelaluki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita baca niat di dalam kamar mandi pakai bahasa Arab ataupun tidak, misalnya nih masuk WC baca doa, mau cebok baca doa, mau mandi junub baca niat, mau wudu juga baca niat gitu ya. Maka kalau posisinya di dalam kamar mandi, cara bacanya adalah tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati. Nah misalnya nih kita mau baca doa cebok, setelah cebok Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, perbaiki kemaluanku dari perkara keji, dan kemudian perbaikilah hatiku, sucikan hatiku dalam perkara-perkara munafik. Nah itu dibaca pokoknya dalam kondisi tutup bibirnya dalam hati. Gitu juga kalau kita baca doa masuk WC, keluar WC ya, baca niat wudu, kalau di dalam kamar mandi ucapkan dalam hati ya. Semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan saya selalu di sana, dan semoga cek juga video aku yang lain. Semoga Allah mudahkan kita. Neologi di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.